Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menganalisis teks negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiasi sendiri memiliki beberapa struktur, yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutupan. 1. Orientasi. Kita harus mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum negosiasi dimulai. Untuk mengawali negosiasi yang benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita untuk melakukan negosiasi. 2. Permintaan. Menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tujuan kita tersebut adalah: 1. Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi. 2. Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. 3. Tekankan bahwa Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. 4. Sediakan ruang untuk melakukan tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan hanya memberikan dua pilihan, ya atau tidak. 3. Pemenuhan. Sampaikan bahwa jika mereka memberi ini, Anda akan memberi itu, sehingga mereka mengerti dengan jelas yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dalam apa yang akan kita berikan. 4. Tawar-menawar. Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar-menawar, kita perlu mengetahui apa itu the bargaining zone atau TBZ. TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga atau patokan batas keinginan kita. 5. Persetujuan. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda kesepakatan telah dicapai, dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Ciri kebahasaan. Bahasa yang dipakai dalam teks negosiasi adalah bahasa yang santun dan persuasif. Persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Hanya dengan cara itu, pendekatan dapat dilakukan. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Cara melakukan negosiasi yaitu: yang pertama, mengajak untuk membuat kesepakatan. Yang kedua, memberi alasan mengapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Yang terakhir, menetapkan dan menegaskan kembali negosiasi. Hal-hal yang harus dihindari saat negosiasi yaitu: yang pertama, mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa melakukan kedua belah pihak. Yang kedua, menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. Yang ketiga, mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Yang keempat, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari kedua belah pihak. Proses negosiasi. Yang pertama, pihak yang memiliki program atau pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat yang santun, jelas, dan terperinci. Pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan bahasa yang santun dan tetap menghargai maksud dari pihak pertama. Yang ketiga, pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai alasan yang logis. Yang terakhir, terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksanakannya program atau maksud negosiasi. Keterampilan dasar.
Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan dasar dalam bernegosiasi. Yang pertama, ketajaman pikiran atau kelihayan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Yang keempat, daya tahan. Yang kelima, kemampuan bersosialisasi. Yang keenam, konsentrasi. Dan yang terakhir, kemampuan berartikulasi. Terima kasih.